Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa, seringkali kita melihat seseorang yang berlebihan dalam mencintainya. Kita tidak dilarang untuk mencintai sesuatu, namun jika sampai pada titik rakus, maka yang ada adalah selalu merasa kurang dan tidak cukup. Dalam salah satu kitab disebutkan bahwa ada dua sosok yang rakus adanya, sehingga ia tidak mengenal rasa kenyang dalam hidupnya. Siapakah dia? Tentu kita akan bahas lebih jauh tentang rakus itu baik bersama Ustadz Roja Sahrul Hikmat. Nah, ini sebenarnya menarik. Rakus yang mana Tad yang dikatakan baik? Ya. Ya, ini menjadi penasaran nih tentunya ya bagi pendengar. Seperti apa Tad? Bismillahirrahmanirrahim dan wa syukuranillah salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa, para pendengar RRI Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal yang namanya rakus. Di antara ciri rakus itu merasa tidak pernah kenyang atau tidak pernah merasa puas. Nah, ada rakus yang baik. Apa itu rakus yang baik? Rakus yang dialihkan kepada perkara yang baik. Orang makan terlalu banyak, rakus dalam makan, akan ada sisi yang tidak baik. Akhirnya menjadikan dia kegemukan, obesitas, ataupun penyakit-penyakit yang lain yang kaitannya dengan makanan. Bahkan survei membuktikan di zaman sekarang, orang itu banyak sakit bukan karena kekurangan makan, justru karena kebanyakan makan. Bahkan Nabi sudah mengingatkan dalam sabdanya dalam sebuah riwayat, di antara cirinya manusia itu memang tidak pernah ada rasa puasnya. Betul. Sampai Nabi SAW menyampaikan, tatkala seorang manusia diberikan satu gunung emas, kata Nabi pasti dia ingin yang kedua. Pengen diberikan gunung emas yang kedua. Nanti sudah diberikan gunung emas dua, dia pasti akan menginginkan gunung emas yang ketiga. Sampai kapan? Kata Nabi, sampai mulutnya disumpel dengan tanah, alias sampai mati, meninggal dunia. Maknanya memang manusia itu punya rasa di dalam hatinya tidak pernah puas dalam sesuatu, baik apapun itu secara umum. Nah, kemudian kita perlu mengalihkan mana rakus yang baik. Dalam salah satu sabda Nabi, la yashba'al mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Ciri iman seseorang yang baik, ciri iman seseorang yang benar, maka dia tidak pernah merasa kenyang min khairin dari kebaikan. Nah, ketika seseorang itu imannya benar, dia tidak akan pernah puas dalam berbuat baik. Berbuat baik di sini memasukkan baik secara umum, yaitu amal-amal yang telah diperintahkan oleh Allah, yang disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang kok perhitungan dengan kebaikan, nah ini bisa jadi imannya belum sempurna. Maksudnya bagaimana? Ada orang ngajak, yuk Pak kita ke masjid. Aduh maaf, saya mah sudah sholat dari dulu umur 17 tahun sampai sekarang umur 50 tahun. Alhamdulillah sholat terus. Kayaknya sekarang pensiun dulu deh. Capek sholat mulu. Nah, orang yang demikian ini pasti ada sesuatunya. Kok kenapa dia ada perhitungan untuk pensiun dalam sholat, sedangkan tidak ada ajaran agama untuk pensiun di dalam sholat. Kalau pensiun kerja memang itu sudah jadi peraturan pemerintah. Tapi kalau pensiun amal nggak ada, itu kayaknya masuk dalam undang-undang. Ini kan misalnya ibadah haji umroh, kita dua rakaat sholat di Mekah dan di Madinah, itu dilipat gandakan. Ada seorang yang habis umroh, saya nggak usah sholat lagi, cukup karena saya habis umroh nih. Berapa rakaat saya lakukan di sana, dia dihitung ternyata. Udahlah, saya sudah dibersihkan dosa dengan tawaf, dengan sa'i, dengan
sholat 40 rakaat tak pernah berhenti di sana. Ya, ya itulah seperti itu ya. Ya, itulah pentingnya kita harus ditemani ulama sehingga dalam memahami agama itu bukan dengan secara otodidak. Jadi karena kita mainnya hitung-hitungan, karena sholat di Masjid Nabawi pahalanya dilipat gandakan, karena sholat di Masjidil Haram pahalanya dilipat gandakan. Kemudian kita kotak-kotak secara matematika, kayaknya ini cukup sampai saya umur sekian. Akhirnya saya libur dulu. Tidak demikian. Karena syariat agama sudah dicontohkan oleh Nabi, sudah dijelaskan secara detail oleh para sahabat dan para alim ulama sampai sekarang. Tidak demikian dalam beragama. Kenapa? Karena sudah Allah Subhanahu wa taala tekankan melalui lisan baginda Nabi bahwa kewajiban orang Islam itu dalam satu hari sholat 5 waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sudah ditentukan waktunya dalam sehari 5 waktu. Jadi bukan masalah hitung-hitungan. Karena di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa itu hitungan dilipat gandakan pahalanya. Bukan bisa mengganti sholat yang lain. Akhirnya nanti pulang ke Indonesia libur, tidak. Karena sudah ditetapkan dalam sehari 5 waktu. Itulah kewajiban orang Islam dalam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar dan pemirsa, bahwa sholat itu menjadikan satu prasarana kita untuk menjadikan kita lebih baik lagi. Ini yang menarik, justru salah satu ciri orang yang rakus yang baik itu, rakus itu baik itu ya. Orang yang beriman dia tidak merasa puas dengan amal yang telah dia lakukan. Jadi kalau bersedekah, saya kan sudah banyak sedekahnya berhenti. Saum sunat, dia saya tidak pernah putus saum sunat. Berhenti, istirahat dulu udah cukup mungkin sampai mati nih. Amalan ditumpuk dihitung-hitung. Cuma nauzubillah ya. Jadi langkah apalagi tadi yang dikatakan rakus itu baik, tentu selain orang yang tidak puas dengan amalan-amalan yang dia lakukan. Jadi meneruskan dulu hadis tadi karena belum selesai. Tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa kenyang dalam kebaikan sampai kapan? Hatta yakuna muntahahul jannah. Sampai dia mendapatkan salah satu tempat puncak kebaikan. Di manakah itu? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti maknanya berbuat baik itu dari mulai kita hidup di dunia sampai meninggal dunia. Karena berapa banyak pelajaran-pelajaran dari orang-orang terdahulu yang sudah banyak kebaikannya, ternyata di akhirnya tidak baik alias su'ul khotimah. Jadi ini menjadikan pelajaran penting buat kita para pendengar dan pemirsa RRI Bandung, bahwa kebaikan itu harus kita terus buat. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Sampai arwah kita berpisah dengan jasad kita. Sampai kapan? Hanya sampai meninggal dunia. Jadi kata guru kami Kiai Uzairan Taifur Abdillah, beliau menyampaikan sholat itu nggak lama, cuma sampai meninggal dunia. Jadi kalau nanti setelah kalau besok ternyata meninggal dunia, berarti tuntutan kewajiban sholat sampai besok. Nah, para pemirsa ada yang mau daftar dulu. Jadi nggak lama. Gitu. Kalau bosan sholat ya udah disolatkan. Jadi nggak lama. Jadi menjalankan perintah Allah dan sunnah Nabi itu nggak lama, cuma sampai meninggal. Sampai kapan meninggal kita? Kita tidak ada yang tahu. Apakah 1 jam lagi atau 1000 tahun lagi? Nggak ada yang tahu. Ini menunjukkan bahwa jangan pernah kita berhenti dalam kebaikan apapun itu. Entah itu yang sudah diwajibkan oleh Allah maupun yang sudah dicontohkan oleh Nabi yang masuk dalam kategori sunnah. Nah, adapun amalan-amalan apalagi yang perlu kita cemburu dan harus kita kejar dan harus kita rakus dalam menjalankan kebaikan-kebaikan tersebut. Salah satu sabda Nabi yang dalam sebuah riwayat, ada 2 orang yang perlu kita cemburui dan kita menginginkan kebaikan tersebut. Adalah salah satunya
orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan harta banyak, yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki melimpah ruah, yang mana dia senantiasa berinfak dan bersedekah kepada orang lain. Itulah yang perlu kita cemburui. Nah, berarti dalam hadis ini bahwa Nabi SAW ingin mengenalkan kepada kita, kita menginginkan kebaikan seperti orang lain itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan adalah iri. Iri dalam perkara yang tidak baik. Contoh, lihat orang lain, tetangganya beli kulkas, dalam hatinya iri. Ih, ibu eta beli kulkas paling nanganjuk. Nah, itu iri yang nggak boleh. Tapi iri yang boleh yang bagaimana? Iri kepada amal kebaikan orang lain, dan kita berharap amalan itu pun ada dalam diri kita. Kita melihat orang kaya, rajin sedekah, rajin infak. Kita menginginkan menginginkan rasa dermawan orang kaya tersebut ada di dalam diri kita. Begitupun dalam kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kita melihat orang lain berbuat baik, kita ingin juga mendapatkan kebaikan tersebut. Jadi apapun kebaikan yang kita lihat tetangga umroh, lihat tetangga bangun masjid, lihat tetangga menyantuni anak yatim, kebaikan-kebaikan yang kita lihat, justru itu menjadi tambahan doa. Ya Allah, abdi tak acan tiasa, tapi abdi nyungkeun ya Allah sapertos eta tetangga abdi tiasa umroh, abdi ge hoyong umroh ya Allah, mudahkeun abdi. Nah, yang tidak boleh, kita melihat orang yang tetangganya umroh dengan perasaan, ih si eta mah teu pantes da, tara ka masjid, tara puasa, nah umroh, abi atuh nu kedaheuna mah. Jadi ada iri yang tidak baik. Nah, iri yang tidak baik itu yang ditinggalkan. Maka akhirnya kita fokus dalam berbuat baik. Tatkala kita belum bisa berbuat baik seperti orang lain, itulah yang akan menambah doa kita. Ya Allah, saya pengen seperti dia karena dia punya amalan begini. Akhirnya kita berusaha berbuat baik dan melihat orang lain berbuat baik pun ikut senang. Bukan malah kita iri dan dengki. Artinya ini boleh kita iri tetapi hal-hal yang baik. Betul. Jadi orang rajin sholat, kita kenapa aku tidak rajin sholat ya? Nah begitu. Orang rajin bersedekah, kenapa saya tidak rajin bersedekah? Nah, ini tentu sebenarnya hal yang sederhana tadi ya. Yeah. Hal yang sederhana tapi sebenarnya boleh kita rakus dalam hal tersebut. Kemudian berikutnya ada orang rakus mencari ilmu. Ya. Yeah. Itu kan orang sudah jabatannya berjejer nih. Udah S1, S2, S3 sampai S4 yang akhirnya S-teler nih ya. Saking banyaknya nggak bisa ini. Bolehkah orang yang rakus dalam mencari ilmu? Nah, itu termasuk syarat. Jadi salah satu ulama menulis salah satu kitab namanya Kitab Alala. Di situ disebutkan salah satu bunyi syairnya, alala tanalul ilma illa bisitatin saunbika an majmu'i habibayani dukain wahirsin, nah wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Jadi ada 6 syarat supaya seseorang itu mendapatkan ilmu. Di antara syarat yang 6 ini ada namanya hirsin. Namanya hirsin itu adalah rakus. Sudah hafal, kalau di dalam dunia pesantren sudah hafal satu kitab, ya harusnya ngapal lagi kitab yang kedua. Sudah hafal juz 1, ngapal lagi juz kedua. Sudah hafal 2 juz, ngapal lagi ketiga terus. Kalau sudah 30 juz bagaimana? Ngapalin juz 31? Ya enggak ada. Bagaimana tugasnya kalau sudah hafal 30 juz? Menyempurnakan hafalannya, murojaahnya sampai mutqin di luar kepala. Kalau sudah hafal mutqin di luar kepala, tugas selanjutnya memahami isi kandungan Al-Quran. Sudah memahami isi kandungan Al-Quran,
berusaha mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dalam dunia di luar pesantren, dalam belajar begitu pun harus ada namanya rakus. Nggak cukup kita belajar hanya sampai tingkat SD sama SMP sama SMA, karena mencari ilmu itu minal lahdi ilal mahdi, minal mahdi ilal lahdi, kebalik. Jadi memang harus ada rakus sehingga tidak pernah merasa puas. Sudah hafal hadis pertama, pengen ngapal lagi, pengen ngapal lagi. Apalagi ketika masa produktif di masa muda. Sehingga disampaikan oleh ulama, belajar di masa muda seperti mengukir di atas batu. Belajar di masa tua seperti mengukir di atas air atau di padang pasir. Jadi memang kita harus punya prinsip bahwa kapanpun saya, meskipun saya sudah tidak sekolah, tapi namanya ilmu kan bisa kita dapat dari manapun. Sebagaimana para pemirsa sekalian melihat channel kami RRI, itulah salah satu mencari ilmu. Walaupun hanya waktunya 30 menit. Saya kemarin di minggu lalu sudah nyimak. Nggak perlu nyimak lagi. Justru harus nyimak lagi karena akan ada hal yang berbeda. Ada ilmu yang akan berbeda yang akan didapatkan. Jadi di zaman sekarang itu sebenarnya mencari ilmu sangat mudah. Akan tetapi siapa yang akan mudah untuk mencari ilmu tersebut? Dialah yang punya rasa rakus. Kita bayangkan Pak, di zaman Imam Bukhari, zaman Imam Syafi'i, itu belum ada laptop, belum ada internet. Mereka membuat kitab berbagai berpuluh-puluh kitab, beratus-ratus kitab. Imam Bukhari buat kitab Bukhari yang termasuk Ashahul Kutub ba'dal Quran, mengumpulkan kitab hadis-hadis yang sahih. Itu berarti kan dia mengumpulkan berpuluh-puluh kitab, dikumpulkan, dicari. Zaman sekarang kan gampang. Kalau file untuk mencari kitab ada namanya Maktabah Syamilah. Atau mungkin buat skripsi kan sekarang tinggal mudah. Sangat mudah gitu. Nggak perlu nyari-nyari mengumpulkan buku ke Gramedia ataupun ke perpustakaan. Tapi siapa yang bisa demikian? Syaratnya yang rakus. Kalau nggak rakus, ya jangankan kitab ataupun buku yang sudah ada di depan mata gitu. Yang sudah ada pun nggak pernah dibaca. Yang sudah tinggal klik untuk mendengarkan dan menonton saja. Lebih baik saya nonton yang lain. Jadi siapa dia yang akan tambah ilmu? Dia yang punya rasa rakus. Pendengar dan pemirsa, Ustadz Roja Sahrul Hikmat, pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Amanah Ummah Bandung. Tentu bagi Anda bisa menyimak terus Mutiara Pagi di RRI Bandung setiap hari pukul 05 sampai 06, dan Anda pun tadi ya. Jadi ini RRI sengaja nih, jadi tidak lagi mendengar melalui audio dengan radio yang seperti biasa. Anda pun pendengar dan pemirsa, Anda bisa melihat langsung kami ceramah Ustadz Roja ini bisa Anda lihat di YouTube RRI Bandung. Jadi RRI Bandung Live YouTube, silahkan lihat di Mutiara Pagi. Tentu dengan tema-tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Insya Allah setiap hari. Nah ini. Alhamdulillah. Tadi kembali ke rakus nih. Kalau kita berbicara rakus, menuntut ilmu, rakus dengan amal soleh, rakus dengan sedekah, rakus dengan zikir, itu baik. Ya. Adakah orang termasuk baik rakus dunia? Ini kan dunia itu juga dunianya dipakai sedekah jadi baik, dunianya dijadikan membangun masjid, pesantren, memberangkatkan orang berhaji, ini menjadi baik. Tapi adakah orang yang rakus, dia tumpuk semua tabungan di berbagai bank, dia berharap depositnya terus bertambah, dia berharap malah bila perlu orang dunia itu ingin dimilikinya, nggak bolehlah orang lain mah. Hanya numpang. Ini gimana seperti orang yang rakus dalam urusan dunia tapi melupakan akhirat. Nah, jadi rakus yang mengumpulkan dunia yang baik ya, yang tujuannya benar. Apa tujuannya benar? Tujuannya untuk akhirat. Jadi Allah memberikan rasa rakus kepada dunia. Dia sudah punya
penghasilan yang banyak, akan tetapi tujuannya benar karena saya ingin bangun fasilitas umum yang gratis, saya ingin bangun pesantren, saya ingin bangun hal-hal yang baik. Maka itu pun mengumpulkannya menjadi baik. Akan tetapi ketika tujuannya salah, maka mengumpulkan dunia pun menjadi tidak baik. Jadi kembali kepada tujuannya. Ketika tujuannya ataupun niatnya benar, terlihat seperti kerja terus, kayak nggak ada berhentinya ya, cutinya, nggak ada berhentinya, nggak ada pensiunnya gitu. Kalau memang tujuannya benar, itu akan menjadikan dia lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Kenapa demikian? Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kaya raya, akan tetapi beliau tidak menjadikan dirinya sibuk dengan kekayaannya. Tidak sampai kekayaan tersebut melupakan beliau kepada Allah. Ini menjadi pelajaran bahwa ketika kita diberikan rezeki kaya raya, ada contohnya, salah satunya Nabi Sulaiman. Betul. Ada contohnya ulama-ulama yang kaya, ada contohnya orang-orang kaya yang soleh. Itu menunjukkan kembali kepada tujuan. Ketika tujuannya benar, nanti arahnya pun akan benar dan niatnya pun menjadi benar. Ketika mengumpulkan dunia semata-mata karena ingin dipuji atau tujuannya keliru, ya akhirnya menjadi kurang bermanfaat di dunia ataupun di akhirat. Jadi jadikan dunia itu menjadi alat penyelamat akhirat. Betul. Tentu saja pendengar dan pemirsa, ini menjadi tujuan kita, orang-orang yang cerdas, menjadikan dunia sebagai penolong. Pendengar dan pemirsa, Mutiara Pagi masih bersama Ustadz Roja Sahrul Hikmat. Rakus itu baik. Ustadz, beberapa poin yang tentu Ustadz tadi sampaikan banyak hal. Rakus yang baik itu ya tentu dijadikan hal-hal sesuatu yang baik. Termasuk rakus urusan dunia boleh sih, karena dia ingin mendapatkan dunia untuk kepentingan akhirat. Rakus menuntut ilmu karena memang harus, tetapi tentu ilmu yang tidak menjadikan dia sombong. Rakus dunia pun Nabi Sulaiman lebih dulu ya, kaya raya. Dia seorang nabi, dia seorang dermawan, dia beribadahnya juga luar biasa. Nah, kita sebagai manusia akhir zaman nih, dituntut rakus yang baik itu seperti apa? Karena amalan kita terbatas, tergoda dengan DZ, tergoda dengan dunia-dunia yang serba wah. Tentu penuh keterbatasan kalau betul-betul iman kita tidak kuat. Jadi di antara untuk supaya kita mendapatkan titel rakus, rakus yang baik ya. Rakus yang baik, memaksimalkan potensi yang Allah telah berikan kepada kita, diarahkan kepada kebaikan. Betul. Tanpa mengurangi yang memang sudah diwajibkan oleh Allah. Yang wajib harus terlaksana. Yang kaitannya rukun Islam dan kemudian hak-hak sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyempurnakan yang sunnah yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian yang lain sebagainya, kita Allah berikan potensi kepada kita yang sangat luar biasa. Sebagian orang potensinya di A, sebagian orang di B. Potensi yang sudah kita punya, alihkan kepada perkara yang akan mendatangkan pahala. Kita jagonya potensinya di bagian editing. Jadilah editing yang menyebarkan dakwah Islam, yang menebar kebaikan. Jangan jadi sebagai editor yang menjadi buzzer yang tidak jelas. Kenapa? Itu kembali kepada awal. Bahaya. Kenapa? Karena ada amal jariah, ada dosa jariah. Maka potensi apapun yang Allah berikan kepada kita, entah itu kecerdasan, entah itu fisik yang bagus, arahkan dan maksimalkan potensi tersebut kepada perkara yang baik yang akan mendatangkan pahala di dunia sampai akhirat. Baik pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi dari Bandung, bersama Ustadz Roja Sahrul Hikmat mengguar tentu dengan berbagai hal tentang pemahaman agama kita untuk bekal supaya kita lebih baik lagi pada setiap langkah pada saat kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Muhammad SAW pernah bersabda, seandainya anak keturunan Adam diberi satu lembah
penuh dengan emas, niscaya dia masih akan menginginkan yang kedua. Jika diberi lembah emas yang kedua, maka ia diinginkan lembah emas yang ketiga. Itulah yang tadi disampaikan Ustadz Roja Sahrul Himmat. Orang yang rakus, manusia tidak akan pernah kenyang dengan apa yang dia miliki, tentu akan terus menerus. Tapi kita bisa simak tadi bahwa rakus yang baik untuk kepentingan akhirat, supaya kita menjadi hamba yang mutakin, itu akan lebih baik. Sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi dari Bandung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.